Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 mata kuliah Matematika Diskrit akan membahas mengenai soal dan penyelesaian materi penjadwalan dan pigeonhole. Adapun anggota dari kelompok 5, yang pertama ada Nyoman Putri Marheni dengan NIM 21130111010. Yang kedua saya sendiri Nurul Komang Krisna Jayanti dengan NIM 21130111021. Kemudian yang ketiga ada Merin Ika Nur Aldalia dengan NIM 21130111049. Yang terakhir yaitu IGD Ardiarta Suta dengan NIM 21130111069. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Igede Ardiarta Suta dengan NIM 21130111069 dari kelas 3D. Di sini, saya akan menjelaskan tentang materi penjadwalan. Baik, masuk ke contoh soal. Perhatikan diagram penjadwalan sebagai berikut. Diagram di atas menunjukkan tugas-tugas dalam sebuah proyek T1, T2, T3, sampai T7 merupakan tugas-tugas yang harus dikerjakan. Maka, tentukan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut dengan seefisien mungkin dan prosesor seminimal mungkin. Baik, selanjutnya kita masuk ke penyelesaian. Dari proyek yang diberikan, kita ketahui dan bisa kita misalkan sebagai berikut. Pekerjaan atau tugas T besar I sama dengan T1, T2, T3, sampai T7. Waktu yang diperlukan T kecil I sama dengan T1, T2, T3, sampai T7. Waktu menganggur sama dengan himpunan kosong, serta prosesor atau pekerja sama dengan P1, P2, P3, sampai Pn. Lanjut ke tabel sebelah kanan, yaitu ada tugas T besar dan juga ada waktu pengerjaan T kecil. T1, waktu pengerjaannya 4 jam, T2 5 jam, T3 3 jam, T4 2 jam, T5 1 jam, T6 2 jam, dan T7 5 jam. Untuk mengerjakan soal, agar mendapatkan waktu seefisien mungkin, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai penyelesaian dari soal penjadwalan yang telah dipaparkan oleh rekan saya yaitu Ardi sebelumnya. Nah, untuk syarat pengerjaannya, perhatikan gambar diagram di samping. Jadi untuk syarat pertama yaitu T1 dan T2 adalah pekerjaan pertama yang dapat dikerjakan secara simultan oleh dua kelompok pekerja atau prosesor. Kemudian kita lihat T3 adalah pekerjaan kedua yang dapat dikerjakan oleh T1 dan T2. Kemudian T4 adalah pekerjaan kedua yang dapat dikerjakan oleh T2. Selanjutnya T5 adalah pekerjaan ketiga yang dapat dikerjakan oleh T3 dan T4. Dan terakhir T6 dan T7 adalah pekerjaan keempat yang dapat dikerjakan oleh T5. Sehingga dari syarat pengerjaan yang telah kita tentukan sebelumnya, metode pengerjaan yang efisien dapat kita lihat dari tabel berikut, yaitu dengan prosesor 1 dan prosesor 2. Dan pengerjaan untuk pekerjaan pertama itu selama 4 jam, pekerjaan ketiga selama 3 jam, pekerjaan kelima selama 1 jam, pekerjaan keenam selama 2 jam, pekerjaan kedua selama 5 jam, pekerjaan keempat selama 2 jam, dan pekerjaan ketujuh selama 5 jam. Untuk melihat waktu paling sedikit yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek pada soal yang kita ketahui, kita lihat untuk baris yang pertama, kita fokus ke pekerja 1 atau P1. Jadi untuk pekerjaan 1 itu dibutuhkan waktu selama 4 jam, kemudian pekerjaan ketiga dibutuhkan selama 3 jam, pekerjaan kelima dibutuhkan selama 1 jam, dan pekerjaan keenam dibutuhkan waktu selama 2 jam. Maka hal tersebut kita tambahkan, 4 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 10, maka waktu paling sedikit yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut adalah selama 10 jam. Dan dengan banyak prosesor yang kita gunakan, yaitu sebanyak 2 prosesor atau sebanyak 2 pekerja. Mungkin sekian penjelasan mengenai contoh soal dan penyelesaian mengenai penjadwalan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan memberikan satu buah soal setelah penyelesaian dengan soal yang berbunyi berapa banyak bilangan minimum sehingga dapat dipastikan ada 2 yang sisanya sama ketika dibagi dengan angka 3. Baik, kita langsung saja ke penyelesaian. Kita ketahui terlebih dahulu teorema 1, yaitu prinsip burung merpati.
Dengan teorema tersebut berbunyi, jika n plus 1 objek atau lebih ditempatkan pada n kotak, maka paling sedikit terdapat satu kotak yang berisi 2 objek atau lebih. Maka dari itu, kita berapa banyak bilangan minimum? Bilangan minimum. Sehingga dapat dipastikan ada dua yang sisanya sama ketika dibagi 3. Maka dari itu kita fokusnya yaitu pada sisanya. Suatu bilangan dibagi dengan 3 memungkinkan sisanya itu ada berapa saja atau berapa jenis sisanya. Contoh bilangan itu mungkin kita ambil sembarang, yaitu 9 dibagi 3, maka akan sisanya 0. Untuk bilangan selanjutnya yaitu 7. 7 jika dibagi 3 akan mendapatkan sisa 1. Lanjutnya yaitu jika 8 dibagi dengan 3 maka mendapatkan sisa yaitu 2. Jadi sisanya memungkinkan ada 3 jenis sisa. Jika kita anggap sisa itu adalah sangkar dan bilangan minimum adalah burung, maka jadi ada berapa burung yang harus ada untuk memenuhi bilangan-bilangan yang telah saya ambil tadi. Jika sangkarnya 3, maka burungnya harus 4 sesuai dengan teorema tadi. Untuk membuktikannya, mungkin saya akan memberikan yaitu 13/3 sama dengan 1. Jadi, pasti ada suatu bilangan yang nanti sisanya sama jika dibagi dengan angka 3. Jadi, banyak bilangan minimum yang dapat dipastikan sisanya sama ketika dibagi 3, yaitu ada 4 bilangan minimum dan memiliki 3 jenis sisa. Baik, untuk model soal Pidgin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah contoh soal dari Pigeonhole yang kedua, di mana soalnya adalah di dalam kotak terdapat 8 bola merah, 6 bola putih, dan 5 bola hitam. Tentukan jumlah bola paling sedikit yang harus diambil agar dipastikan diperoleh A. 1 bola merah, B. 1 bola putih, C. 2 bola hitam, D. 3 bola merah dan 2 bola hitam, dan E. bola dengan 3 warna berbeda. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita akan selesaikan untuk jumlah bola paling sedikit yang harus diambil agar dipastikan diperoleh 1 bola merah. Nah, di sini kita akan menyelesaikan dengan kemungkinan terburuk, di mana yang dimaksud dengan kemungkinan terburuk ini adalah jumlah dari jenis 2 bola yang lain yang berada di luar pertanyaan dijumlahkan dengan jumlah bola yang ditanyakan pada soal. Di mana untuk soal nomor 1 itu adalah diminta untuk 1 bola merah. Sehingga 1 bola merah itu akan dijumlahkan dengan jumlah bola putih dan juga bola hitam yang ada di pertanyaan. Di mana di pertanyaan sudah diketahui bahwa jumlah bola putih itu ada 6, jumlah bola hitam itu ada 5, dan akan ditambahkan dengan jumlah 1 bola merah yang diinginkan. Sehingga untuk jumlah bola paling sedikit yang harus diambil agar dipastikan diperoleh 1 bola merah itu adalah 6 ditambah 5 ditambah 1 yakni 12. Kemudian begitu juga dengan yang B, yakni jumlah bola paling sedikit yang harus diambil agar dipastikan diperoleh 1 bola putih. Itu untuk 1 bola putihnya kita jumlahkan dengan 8 bola merah yang diketahui pada soal dan 5 bola hitam yang diketahui juga pada soal. Sehingga jumlah bola paling sedikit yang harus diambil agar dipastikan diperoleh 1 bola putih adalah 8 ditambah 5 ditambah 1 yakni 14. Kemudian untuk 2 bola hitam itu kita akan menjumlahkan 8 bola merah dengan 6 bola putih, kemudian dijumlahkan dengan 2 bola hitam yang diinginkan pada soal. Jadi untuk jumlah bola paling sedikit yang harus diambil agar dipastikan diperoleh 2 bola hitam itu adalah 8 ditambah 6 ditambah 2 yakni 16. Kemudian yang keempat, ini adalah 3 bola merah dan juga 2 bola hitam. Nah, jumlah bola paling sedikit yang harus diambil agar dipastikan diperoleh 3 bola merah dan 2 bola hitam adalah disesuaikan dengan soal ini juga. Dimana untuk bola merah itu 3, bola hitam itu 2, sedangkan untuk bola putihnya tetap sama yakni 6. Sehingga untuk jumlah bola paling sedikit yang harus diambil agar dipastikan diperoleh 3 bola merah dan 2 bola hitam adalah 6 ditambah 3 ditambah 2 yakni 11. Kemudian yang terakhir untuk 3 warna yang berbeda, ini kita bisa menggunakan kemungkinan terburuk dari jumlah bola yang terbesar. Yang pertama jumlah bola merah yang terbesar diketahui yakni 8, kemudian bola putihnya 6. Baru kita akan ambil 1 sisanya, yakni untuk bola hitam kita ambil 1 saja. Sehingga untuk jumlah bola paling sedikit yang harus diambil agar dipastikan diperoleh
3 warna yang berbeda itu adalah 8 ditambah 6 ditambah 1 yakni 15. Sekian pemaparan dari kelompok 5 mengenai materi atau contoh soal dan penyelesaian tentang penjadwalan dan pigeonhole. Semoga bermanfaat dan kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni.